Ya, shalom, saudara-saudariku, suami istri yang dikasihi Tuhan. Pada episode kali ini kita akan belajar seputar dosa perceraian. Padahal kita tahu bahwa ada statement atau moto tentang no reason for divorce. Apakah perceraian itu karena tidak tahu tentang hukum perceraian? Apakah benar bercerai itu dosa? Nah, bagaimana kok bisa kejadiannya meningkat di Indonesia? Nah, pada saat yang tepat, saat kita berencana mengadakan perjalanan bulan madu yang kedua. Sebab channel ini ditujukan agar kita merindukan beberapa kali kesempatan untuk mengadakan perjalanan honeymoon yang kedua. Sebab saat-saat semacam itu sebagai saat yang paling tepat untuk kita belajar dari kesalahan. Tentulah dengan saling rendah hati dan banyak berbincang berduaan saja bersama dengan pasangan, sehingga kita bisa mempelajari dan mengerti makna tentang perceraian dan bisa terjawab suatu pertanyaan, apakah bercerai itu sebuah dosa? Nah, jika ada pengalaman atau mungkin dari keluarga besar kita ada yang pernah bercerai, kemudian hidup baik-baik saja dan kemudian menikah lagi dan anak-anaknya juga baik-baik saja, atau pengalaman seputar kita atau tentang pengamatan tentang perceraian, silakan ditulis di kolom komentar supaya bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Nah, pada episode kali ini khusus kita belajar tentang benarkah sebuah perceraian itu sebagai dosa, dan kita akan belajar seputar perceraian, seputar hukum-hukum tentang perceraian, karena kita tahu selama ini bahwa motonya adalah no reason for divorce. Dan bagaimana kejadian perceraian di Indonesia menurut data semakin meningkat, kita akan belajar secara lebih lengkap. Yuk kita mulai. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-21, Tuhan memberikan contoh bagaimana sebuah pernikahan yang sempat hancur yang terjadi dalam pernikahan Adam dan Hawa dipulihkan oleh korban darah. Dikatakan Tuhan Allah membuat jubah kulit atau pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa, dan Tuhan mengenakannya. Wow, ini luar biasa ya. Artinya Tuhan melihat betapa pernikahan Adam dan Hawa sempat jatuh dan mereka dua-duanya jatuh dalam dosa, dan kita tahu akibat dosa adalah maut. Tetapi Tuhan merelakan adanya pencurahan atau pengorbanan pencurahan darah, sehingga terbuatlah jubah kulit atau gaun dan jas pengantin, dan dikatakan Tuhan sendiri yang mengenakannya. Artinya Tuhan punya prakarsa dan melakukan tindakan untuk memulihkan pernikahan Adam dan Hawa. Berarti meskipun ada peristiwa-peristiwa yang membuat pernikahan itu nyaris hancur, bahwa Tuhan sangat peduli dengan pernikahan, maka Tuhan memberi contoh. Dia melakukan tindakan melabas, mengenakan jubah itu. Tuhan sendiri yang melabas atau mengenakan gaun dan jas pengantin dari kulit binatang. Betapa pedulinya Allah kita terhadap pernikahan sehingga rela mengorbankan mungkin seekor atau dua ekor binatang dan mencurahkan darah binatang itu untuk mendapatkan pemulihan dalam pernikahan. Nah, ternyata Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Dia sebagai Yehovah Jireh, dia menyediakan anggur yang terbaik di tengah-tengah ancaman kehancuran sebuah pernikahan yang ada di Kana, yang tertuang dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, berarti di dalam kitab Ulangan 24 ayat yang kelima ini merupakan satu amanat untuk kita mampu mengadakan upaya-upaya sebagaimana Tuhan sendiri yang melakukannya. Yaitu dikatakan Ulangan 24 ayat yang kelima, jika seseorang baru saja menikah, maka harus dibebaskan tugas-tugasnya, baik tugas sehari-hari maupun tugas dalam peperangan selama 1 tahun lamanya. Artinya dua-duanya, yaitu sepasang suami dan istri,
diberi kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang membuat pernikahan itu bertahan, saling menyenangkan, saling menyukakan hati, sehingga dengan itu terhindar konflik-konflik yang menjurus kepada sebuah perceraian. Nah, kita bisa belajar saat-saat seperti itu, yaitu ketika kita mengadakan masa-masa honeymoon yang spesial dengan hati yang terbuka untuk berkesempatan kembali menguliti kelemahan kita selama ini, kelemahan dalam berumah tangga, kelalaian pola bergereja sebagai keluarga rohani, dan menegur kesalahan di dunia kerja. Benar-benar bulan madu, apalagi bulan madu kedua yang dilakukan berulang-ulang sebagai sarana untuk melakukan introspeksi pribadi, introspeksi dalam berpasangan, dan kita sepakat untuk rela belajar dari kesalahan. Nah, pengertian kita tentang no reason for divorce, tentu kita akan melihat kenyataan, dihadapkan pada konflik-konflik yang berasal dari berbagai sebab pada setiap musim pernikahan yang ada. Dalam perikop yang lain kita belajar ada beberapa tahapan musim pernikahan. Nah, keadaan demikian akan diperberat oleh adanya sikap yang tidak mau merawat keluarga dengan baik. Sikap demikian mencerminkan miskinnya pemahaman tentang tanggung jawab terhadap pernikahan. Padahal setiap suami dan setiap istri mempunyai peran dalam bertanggung jawab untuk mempertahankan pernikahannya masing-masing. Sebagai contoh, mengutip dari data dari Dinas Kependudukan Nasional kita di Indonesia, bahwa angka gugatan perceraian di negara kita secara signifikan terdata terus naik. Misalnya saja data random sebagai sampling saja, sepanjang tahun 2015, sekitar 5 tahun sebelum pandemi, sudah terjadi sebanyak 347.256 kasus yang terdaftar untuk perceraian, dengan 288.000 kasus yang diputus bercerai secara sah. Itu pun adalah angka perceraian yang terdaftar secara de jure, belum termasuk yang de facto. Mungkin statusnya masih belum bercerai secara hukum, tetapi faktanya mereka sudah berpisah. Dari sejumlah kasus tersebut, 25.000 diantaranya terjadi karena adanya pihak ketiga. Ya, artinya memang ini menempati ranking yang sangat tinggi tentang pengaruh pihak ketiga. Tapi itu pun pasti didahului oleh keretakan, pertentangan, karena tidak puasnya dengan perbedaan dan lain-lain, sehingga pihak ketiga akhirnya menjadi penyebab yang sangat signifikan. Berarti benar-benar bahwa kita harus mewaspadai bukan hanya secara de jure tetapi juga de facto, supaya kita bisa menghindari dosa perceraian. Angka-angka tersebut tentunya kita bisa perbandingkan terjadinya pisah ranjang, sekedar tidak mesra, atau bahkan berpisah tetapi tanpa status yang jelas. Data tersebut semakin memprihatinkan dengan perkiraan akan meningkat antara 10-15% setiap tahun. Jika sepanjang tahun 2015 saja atau sekitar 10 tahun yang lalu terdapat lebih dari 300.000 gugatan cerai, itu artinya terjadi sekitar 40 sidang perceraian setiap jam di seluruh Indonesia. Betapa memprihatinkan angka tersebut pada saat ini, sebab ternyata di antara gugatan perceraian tersebut dilakukan oleh 70% wanita sebagai penggugat. Di antara wanita penggugat tersebut, 95% diantaranya sebagai wanita karir atau wanita yang bekerja. Memang belum ada penelitian khusus apakah wanita karir berpotensi untuk mudah mengabaikan pernikahan. Ya, itu adalah satu fakta yang mengatakan bahwa perceraian menjadi solusi di antara beberapa rumah tangga tanpa memedulikan atau mengabaikan unsur bahwa bercerai adalah sebuah dosa. Berbagai alasan perceraian di Indonesia menurut data dari
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama atau Dirjen Batlak Mahkamah Agung tahun 2017. Terbanyak adalah adanya konflik, perselisihan, dan pertengkaran terus-menerus tanpa terdata penyebab spesifiknya. Ini lebih dari 152 kasus. Kemudian masalah uang dan masalah ekonomi, ya, itu lebih dari 105.000 kasus. Menyusul alasan karena ditinggalkan oleh pasangan sejak lama tanpa alasan yang jelas atau tidak pamit, itu lebih dari 70.000 kasus. Alasan lain misalnya KDRT lebih dari 8.000 kasus. Pasangan dihukum penjara hampir 5.000 kasus. Kebiasaan buruk yaitu mabuk 4.000 kasus, judi lebih dari 2.000 kasus, berzina 1.896 kasus, dipoligami dan kemudian minta bercerai itu lebih dari 1.000 kasus, murtad atau pindah agama 600 kasus, dan alasan-alasan lain. Nah, ternyata data terakhir sebagai sampling di tahun 2023 yang lalu dari data dari BPS menyatakan bahwa ada 463.654 perceraian. Beberapa ahli mensinyalir bahwa meskipun secara jumlah kadang sedikit menurun, tapi dari fakta bahwa jumlah pernikahan yang juga menurun. Ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan jika dilihat dari penyebab yang semakin beraneka ragam. Jadi ada beberapa bulan yang nampak menurun, tetapi trennya adalah naik. Ya, meskipun jumlah pernikahannya memang di Indonesia sedikit menurun. Sebetulnya sejak kapan persoalan perceraian ini patut dibahas? Mari kita lihat sejenak. Lihat sejarah awal dimulainya perjanjian baru. Secara kontekstual di zaman Yesus yang sebelumnya dikenal sebagai era The Silent Years. Selama hampir 400 tahun lamanya, yaitu antara kitab Maleakhi, kitab terakhir di perjanjian lama, sampai dengan kelahiran Yohanes Pembaptis yang tertuang dalam kitab Injil. Dalam kurun waktu tersebut Tuhan tidak berbicara melalui siapapun atau dengan cara apapun. Benar-benar sekitar 400 tahun itu sebagai abad yang hening, The Silent Years. Kesunyian bagi bangsa Israel merupakan pengulangan dari apa yang terjadi di zaman sebelumnya, seperti apa yang tertulis dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 1, Yeskiel 7 ayat 26, dan Ratapan pasal 2 ayat yang ke-9. Dikatakan pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Tidak ada petunjuk dari Tuhan. Bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripada Tuhan. Mereka menginginkan sesuatu penglihatan dari nabi, tetapi pengajaran hilang lenyap dari imam dan tidak ada nasihat dari para tua-tua. Sejak terakhir Tuhan berbicara melalui Nabi Maleakhi dan memasuki era The Silent Years sekitar 400 tahun, maka barulah kemudian Tuhan berbicara dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-13 melalui perbincangan antara malaikat dan berkata-kata kepada Zakaria tentang Elisabet yang akan melahirkan Yohanes Pembaptis. Ini memenuhi apa yang terjadi dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2, dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Tuhan Yesus, yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, ternyata apa yang malaikat katakan kepada Yusuf dan Maria diawali dengan perjumpaan antara Zakaria dan Elisabet. Kurun waktunya sekitar dalam tahun yang sama, karena Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus lahir atau kandungan Maria itu berbeda sekitar 6 bulan lamanya. Ya, jadi kira-kira sebaya ya. Artinya pada masa yang hampir bersamaan malaikat Tuhan mengubah
apa yang telah terjadi selama ini, di mana bangsa Israel tidak mendapatkan tuntunan Tuhan sama sekali. Maka kemudian pada zaman itu akhirnya Tuhan berbicara kepada bangsa Israel dengan perantaraan Tuhan Yesus. Sementara pada saat itulah banyak dipertentangkan hukum-hukum dan peraturan-peraturan dalam berbagai bidang, termasuk tentang perceraian. Nah, ini dia ya. Jadi ternyata masa The Silent Years itu mengubah banyak hal. Mereka kurang lagi kuat memegang hukum Taurat, tetapi mereka akhirnya memperbincangkan dan mereka-reka hukum sesuai dengan keadaan mereka sendiri. Sebab saat itu banyak sekali beredar peraturan atau hukum-hukum yang menerjemahkan kitab Taurat dari berbagai sekte, terutama yang didukung oleh pemerintahan yang berkuasa. Contohnya adalah kelompok Hillel dan kelompok Shammai yang masing-masing mempunyai terjemahan yang berbeda meskipun berasal dari ketetapan perjanjian lama yang sama. Perceraian sangat erat hubungannya dengan kekudusan. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dibahas ketika Yesus mulai mengajar. Di dalam Imamat 21 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-14, hukum tentang perceraian dan tentang kekudusan ini dimulai. Firman Tuhan berkata, janganlah mereka atau para imam mengambil seorang pelacur atau yang sudah dirusak kesuciannya atau yang telah diceraikan oleh suaminya. Karena imam itu kudus bagi Allahnya, ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan. Janganlah ia mengambil seorang janda, perempuan yang telah diceraikan, atau perempuan yang dirusak kesuciannya, atau pelacur. Melainkan harus seorang perawan dari antara orang sebangsanya. Pada saat itu beredar banyak diskusi tentang hukum perzinahan, perceraian, pernikahan ulang setelah bercerai. Demikian pun terjadi sampai dengan hari ini. Pendapat-pendapat dari kelompok Hillel dan kelompok Shammai nyaris mendominasi pikiran orang-orang Israel, nyaris mengalahkan kebenaran murni dari isi hukum Taurat. Kita lihat selaras dengan 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 yang menyatakan bahwa kita ini adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, yang menyandang standar sebagai imam dan hanya boleh menikah dengan perawan. Berarti di dalam perjanjian baru 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 selaras dengan perjanjian lama dalam Imamat pasal 21 ayat 7 dan ayat yang ke-14, yaitu tentang kudusnya pernikahan, dan disebutkan bahwa perawan atau wanita yang belum menikah itu memiliki standar kekudusan yang baik menurut firman Tuhan, dan jika mereka itu diceraikan maka mereka dianggap tidak kudus lagi. Dari hal demikian saja secara sepintas sudah terlihat bahwa terhadap penghargaan yang amat sangat berbeda antara seorang gadis atau seorang wanita yang masih perawan dengan janda yang diceraikan. Kemudian timbullah perbincangan dari teks yang berasal dari kitab Ulangan 24 ayat yang pertama, yang mengatakan bahwa apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapati yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Wow, ini satu statement yang sangat-sangat membingungkan pada saat The Silent Years itu. Maka perlu diangkat ya ke perbincangan dengan Yesus. Nah, pada kesempatan honeymoon yang kedua kali ini, coba bayangkan betapa lemahnya posisi seorang wanita pada zaman itu. Begitu mudahnya diperistri dan begitu mudahnya diceraikan hanya karena tidak disukai lagi. Wah, kitab Ulangan 24 ayat yang pertama ini mungkin merupakan bagian dari peraturan yang lalu-lalu yang diulang-ulang. Ya, namanya saja kitab Ulangan. Nah, sebaliknya, karena mempelai pria dituntut untuk mencukupkan segala biaya resepsi pernikahan selama 7 hari dan 7 malam,
maka para suami merasa banyak berjasa dalam pernikahan. Sebab itu dikatakan krisis pesta pernikahan ya di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11 dapat mendorong dosa perceraian. Sebab itu Tuhan mengadakan mukjizat yang di Kana, yaitu menghapus alasan untuk bercerai. Air menjadi anggur, anggur kasih, anggur sukacita. Coba perhatikan tradisi dari orang Yahudi pada zaman itu. Ya, ini hanya sekedar tradisi, bukan hukum yang tertuang dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Dikatakan bahwa tradisi pernikahan menurut orang Yahudi, seluruh biaya ditanggung oleh mempelai pria. Dan pernikahan itu berlangsung 7 hari 7 malam. Sehingga perasaan dominasi yang berakibat mendorong kecenderungan untuk bersikap arogan, dan tak jarang yang menceraikan istrinya bahkan tanpa dengan alasan yang masuk akal. Alasan apa saja. Menolak perceraian karena kita pahami bahwa memang bercerai adalah sebuah dosa, bukan berarti membela para wanita atau feminisme, tapi demi kekudusan pernikahan itu sendiri. Melalui peristiwa yang menimpa sebuah pesta pernikahan akbar yang nyaris berantakan di Kana, bagaimana keadaan kedua mempelai dan keadaan kedua keluarga besar masing-masing. Wah, padahal anggur merupakan perangkat pesta yang prestis yang sangat penting. Meskipun dalam Yohanes pasal yang kedua, dalam resepsi tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin pesta, tentu dari sebuah lembaga IO atau Event Organizer atau WO atau WO, Wedding Organizer, dengan banyak pelayan yang tentu dengan anggaran yang besar dan sistem yang rapi. Namun tetap saja mereka mengalami krisis kehabisan anggur. Bisa jadi mereka saling mengandalkan satu dengan yang lain secara manusiawi belaka atau mengandalkan pengalaman mereka biasa ya. Bisa jadi memang demikianlah kehendak Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan pada generasi kita sampai hari ini bahwa siapapun yang mengandalkan hal-hal yang bukan Tuhan akan menuai kekecewaan. Kisahnya setelah Maria mendapati bahwa pesta hampir terhenti karena anggur habis, maka Maria melakukan 2 hal sekaligus, yaitu meminta kepada Yesus, ya kalau sekarang kita terjemahkan sebagai berdoa kepada Tuhan, ya agar Yesus melakukan sesuatu, dan kemudian menyiapkan sikap hati para pelayan untuk merespon apa yang akan dikatakan Yesus. Kita bisa lihat Maria telah melakukan 2 tindakan yang bijaksana. Yang pertama, ketika Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur, Yohanes 2 ayat yang ketiga. Dan tindakan Maria yang kedua dengan berkata kepada para pelayan pesta, lakukan saja apa yang dikatakannya kepadamu, Yohanes 2 ayat yang kelima. Wah, luar biasa ya. Maria pernah mengandung janin dari Roh Kudus, yaitu Yesus, dan tentu ada hubungan batin yang amat mendalam antara Maria dan Yesus. Dalam Lukas 1 ayat 27 sampai 35, Maria menyimpan semua perkataan Tuhan melalui malaikat dan tahu kapan saat yang tepat agar Yesus melaksanakan misinya atau menunjukkan kemesiasannya. Sungguh luar biasa, karena Maria pernah mengandung Yesus dengan hubungan batin yang sangat mendalam. Peran Maria di Kana selaras misi Tuhan demi menghindari perceraian. Peran Maria terhadap Yesus bukan sekedar antara ibu dan anak, tapi bisa saja kita padankan sebagai nabiah dengan Tuhan. Dan ini mengandung makna bahwa seorang nabi yang peka dan Tuhan yang penuh kasih adalah pribadi-pribadi yang sangat peduli dengan pernikahan. Berarti mereka ya Maria, ya Yesus benar-benar ingin membuktikan atau menunjukkan kepada kita bagaimana caranya menghindari perceraian. Maria mengubah era lama bernuansakan otoritas manusia, yaitu pemimpin pesta, menuju otoritas Sang Mesias. Dan itu terjadi dalam kehidupan berumah tangga.
Krisis pesta pernikahan dengan dapat mendorong dosa perceraian, apapun itu bentuknya ya. Tetapi musisat di Kana menghapus alasan untuk bercerai. Maka prinsip no reason for divorce kita harus maknai dengan sangat kuat. Memang tidak mudah, tetapi banyak alasan yang mendorong tindakan perceraian dan itu amat berdosa ya, amatlah banyak dan sangat beragam alasannya. Berapapun usia pernikahan tetap saja terbuka kemungkinan munculnya konflik yang memicu tindakan dosa perceraian. Beruntunglah kita diperlengkapi oleh hukum di dalam kitab Maleakhi 2 ayat yang ke-14 sampai dengan 16 yang mengatakan bahwa Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Mari kita pegang prinsip no reason for divorce, dan kitab Maleakhi memperlengkapi kita dengan panduan yang sangat jelas. Tuhan menegur dengan keras, jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, sebab aku membenci perceraian. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Namun ya meskipun demikian beberapa kelompok masih tetap berpendapat bahwa perceraian boleh dilakukan dengan alasan tertentu. Ya, di zaman Yesus melayani, kelompok yang menamakan dirinya Hillel masih tetap berpendapat bahwa perceraian boleh dilakukan dengan alasan apa saja, asal ada alasan, termasuk karena tidak menyukai lagi. Sedangkan kelompok Syamai berpendapat bahwa perceraian hanya boleh dilakukan jika ada yang berbuat zina. Sebab itu tidaklah heran jika terjadi diskusi yang cukup sengit di zaman Yesus. Bisa kita lihat dalam Matius pasal 19 ayat 3 sampai dengan 9. Di situ dikatakan, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, perhatikan ini. Suami Yahudi merasa telah memenuhi kewajiban dalam pembiayaan resepsi, yang mendorong arogansi dan tega menceraikan dengan berbagai alasan. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini perkataan Yesus yang fix tentang dosa perceraian. Namun karena ada perasaan dominasi di dalam hati pria-pria Yahudi, maka berakibat mendorong kecenderungan untuk bersikap arogan. Tak jarang mereka menceraikan istrinya bahkan tanpa dengan alasan yang masuk akal. Alasan apa saja? Coba kita tengok. Seluruh biaya selama 7 hari 7 malam pesta wajib dicukupkan oleh mempelai pria. Kebanyakan kaum Yahudi merasa telah memenuhi kewajiban itu dan akhirnya timbul perasaan arogan dan tega menceraikan istrinya tanpa alasan. Nah, sampai dengan di sini terlihat dengan nyata bahwa Tuhan Yesus tidak menghendaki adanya perceraian. Sedangkan beberapa kelompok cendekia waktu itu mungkin merasa mewakili pendapat rakyat banyak dan ingin dilegalkan tindakan bercerai dengan berbagai alasan seperti yang disuarakan oleh kelompok-kelompok itu. Pentingnya kita memahami situasi kemasyarakat pada saat itu. Masyarakat saat itu sedang ada problem pemilihan para pemimpin, mungkin semacam anggota Senat atau para anggota DPR, MPR atau orang-orang yang bergerak di bidang legislatif, ya yang mirip seperti saat ini. Bisa saja sebagian besar dari kelompok ini sedang berkampanye untuk mengambil hati para pendukungnya agar mereka kelak terpilih kembali sebagai wakil rakyat. Mereka bertanya kepada Yesus, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu
Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Penegasan tentang jangan bercerai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengulang dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 31 dan 32 dengan berkata, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Dan kita tahu surat cerai itu adalah surat sebagai sprindik hukum rajam atau hukum moikea karena telah terbukti telah berzina. Maka untuk menghindari sekedar tuduhan perzinahan atau perceraian hanya karena sudah tidak menyukai lagi, maka dalam kitab Injil Matius 5 ayat 31 dan 32 menyitir tentang Musa yang mengharuskan menerbitkan surat cerai. Maksud dari penerbitan surat cerai tersebut adalah dilakukan setelah adanya penyelidikan tentang aduan perzinahan, tentu dengan dikuatkan oleh beberapa saksi. Dan jika terbukti berbuat zina dan saksi-saksi meneguhkan itu, maka sifat dari surat cerai disebut sebagai sprindik atau surat perintah penindakan untuk hukuman mati melalui hukum rajam. Berarti untuk seseorang yang benar-benar terbukti berbuat zina harus dihukum mati, yang secara otomatis akan mengakibatkan terjadinya perceraian atau cerai mati. Perhatikan kalimat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Itu berarti bahwa orang yang dituduh berzina memenuhi hukum moikea untuk dihukum mati sehingga cerai mati. Dan apabila bukan karena cerai mati, maka disebutkan mereka sedang berbuat zina. Dalam hal ini Musa bisa saja berbuat kesalahan karena memang Musa bukan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus menegaskan bahwa karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Wah, sungguh indah ya. Artinya dari kata bercerai itu dikatakan tidak boleh ya, apolu, yang memiliki makna luas, yaitu untuk membebaskan sepenuhnya. Secara harfiah membebaskan, melepaskan, memberhentikan, secara refleks berangkat, atau secara kiasan membiarkan pasangannya mati, atau secara khusus bercerai. Betapa mengerikannya makna seputar perceraian itu. Dari kata kecuali berzina langsung mematahkan pendapat kelompok Hillel, kelompok yang diwakili oleh orang-orang Farisi yang menginginkan agar perceraian dilegalkan hanya karena tidak menyukai lagi. Namun dari kata kecuali karena zina itu pula langsung disambut meriah oleh kelompok Syamai maupun pihak-pihak tertentu sampai pada akhir zaman ini yang merasa seolah-olah pendapatnya didukung bahwa perceraian boleh dilakukan jika ada kasus perzinahan, seolah-olah boleh. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Sebagai teladan kita, Tuhan Yesus sering mengalami ujian dari berbagai pihak, melalui berbagai motif dan aneka ragam persoalan kehidupan. Tentang perceraian ini hanya salah satu bagian dari persoalan yang diajukan di hadapan Yesus, dan Yesus dengan tegas ya menyatakan bahwa perceraian adalah sebuah dosa. Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada seorang perempuan yang akan dilempar batu karena kedapatan berbuat zina. Dia berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab wanita itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Memang perzinahan itu adalah sebuah dosa, tetapi ada cara lain, yaitu jika suami istri salah satu berbuat zina, maka pertobatanlah yang harus menjadi jalan keluarnya. Dan pasangan yang lain yang merasa tidak berbuat zina harus mengampuni 70 kali 7 kali dan menerima apa adanya. Di perikop yang lain kita akan belajar tentang dua hal, yaitu
pertobatan bagi yang berbuat dosa, dan pengampunan dan penerimaan bagi yang merasa diselingkuhi atau yang tidak berbuat dosa. Nah, Matius 19 ayat yang ke-6 inilah meneguhkan tentang perceraian itu adalah sebuah dosa. Yuk kita ulang baca. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi jelas Tuhan Yesus melarang adanya sebuah perceraian. Dia mengatakan tidak boleh, ya, tidak boleh bercerai. Itulah yang dikatakan tegakkan pernikahan, tolak perceraian. Ya, karena memang meskipun menurut penelitian pernikahan itu berpotensi bercerai sebanyak 50%. Ya, dari pernikahan pertama, tetapi dari pernikahan yang kedua potensi pernikahannya justru meningkat 60%. Ya, Tuhan tahu hal seperti ini dari sejak dahulu. Nah, kejadian-kejadian semacam itulah contoh pelajaran seputar dosa perceraian. Mari kita tegakkan prinsip no reason for divorce. Ya, dan tidak bercerai bukan demi anak, bukan demi hal-hal yang lain, tapi demi kita tetap menjaga kekudusan dengan menjaga keutuhan dalam keharmonisan berumah tangga. Terima kasih sudah menyimak. Kami sangat bersukacita jika episode ini dapat menjadi berkat. Dan terima kasih jika berkenan untuk subscribe atau like, dan silakan di-share ke pasangan-pasangan yang lain. Jika ada kesaksian atau pertanyaan, pengamatan atau pendapat, silakan ditulis di kolom komentar agar menjadi pembelajaran kita bersama. Sampai jumpa pada episode berikutnya, dan kiranya Tuhan memberkati pernikahan dan rumah tangga kita dengan berlimpah-limpah. God bless.